Pertama-tama kita memasukkan user yang akan mengoperasikan enlist slide ini. Lalu masukkan passwordnya, lalu klik sign in. Nah, kita masuk pada menu utama pada user akuisisi dan kataloger. Untuk memasukkan data katalog, kita masuk kepada sub entry katalog. Kita klik pada sub entry katalog, akan muncul tampilan seperti ini. Kita bisa memilih bahan pustaka apa yang akan kita masukkan. Ada berkas komputer, film, terbitan berkala, bahan kartografis, bahan grafis, rekaman video, musik, bahan campuran, rekaman suara, bentuk mikro, manuskrip, dan braille. Kita akan masukkan salah satu jenis, yaitu monograf. Setelah kita isikan monograf, kita masuk kepada data yang panjangnya tetap, yaitu fixed fill di 008. Kita klik pada bagian kanan ini, akan muncul tampilan seperti ini. Tanggal pemasukan, ini otomatis hari ini. Lalu jenis tahun terbit. Kita bisa lihat di sini apa saja jenisnya dengan mengklik tanda ini. Kalau data tidak tersedia di situ, kita tidak jelas mengetahuinya. Kita klik yang di B sini. Lalu tahun terbit dari buku tersebut kita tuliskan. Tahun kedua tidak tersedia. Lalu tempat terbit di sini bisa kita tuliskan langsung, merupakan kode dari 3 huruf dari tempat terbit, kota tempat terbit. Di sini sudah ada panduannya dari buku suplemen Indomark. Kita lihat di sini ada penerbitnya Jakarta, di sini adalah JKI. Nah, ini JKI, atau bisa kita tulis langsung menjadi JKI di sini. Lalu apakah buku tersebut mengandung ilustrasi atau tidak? Kita bisa tuliskan di sini sesuai dengan kodenya. Kalau kita tidak tahu ininya, ada bantuannya di sini, kita bisa klik di sini. Nah, inilah kita bisa masukkan salah satu di sini sesuai dengan buku yang kita katalog. Bila tanpa ilustrasi, kita beri tanda pagar atau kita biarkan saja kosong. Selanjutnya adalah kelompok sasaran. Kelompok sasaran pembaca ini bisa kita pilih dengan mengklik bantuan di sini. Apabila tidak ada keterangan bahwa buku itu untuk dewasa atau untuk remaja atau untuk anak-anak dan sebagainya, kita isikan crash pagar, atau bisa kita ketikkan langsung sesuai dengan kode yang tertera di bantuan tadi. Selanjutnya, apakah bahan pustaka tersebut reproduksi atau bukan? Maksudnya reproduksi adalah buku tersebut sudah dicetak ulang dengan bentuk lain. Itu berarti reproduksi. Kalau bukan reproduksi, masih buku asli, kita kasih press, tanda crash. Atau kita bisa melalui bantuan di sini, buku tersebut sesuai dengan jenis bahan pustaka yang kita katalog. Selanjutnya kita isikan kandungan isi yang ada di dalam, misalnya bibliografi. Kita bisa di sini langsung, kalau sudah mengerti langsung ditulis kodenya, tapi kalau tidak belum, kita bisa langsung klik di sini, ada bantuannya. Kita hapus dulu, lalu kita berikan kode-kodenya bibliografi di sini. Klik, dia akan tampil bibliografi di sini. Selanjutnya
Apakah buku tersebut terbitan pemerintah atau bukan? Juga dengan sama caranya bisa mengklik bantuan di sini. Kalau dia terbitan pemerintah, ini contohnya Z. Kalau bukan terbitan pemerintah, crash atau kita biarkan saja kosong. Selanjutnya adalah buku tersebut buku hasil konferensi atau bukan. Kalau bukan terbitan konferensi kita biarkan saja, tapi kalau dia terbitan konferensi kita isikan satu atau yang lainnya yang sesuai dengan buku tersebut. Selanjutnya, apakah buku tersebut Fastgraph atau bukan Fastgraph? Ini ada bantuannya di sini. Field selanjutnya adalah keterangan indeks. Kalau dia ada indeks kita tuliskan ada bantuan di sini 1. Kalau tidak ada indeks kita tulis 0. Selanjutnya adalah bentuk karya tulis tersebut, bentuk bahan pustaka, fiksi atau yang lainnya bisa dilihat di bantuan di sini sesuai dengan buku tersebut. Kebetulan ini bukan fiksi, jadi kita pilih ini. Selanjutnya, bukan buku biografi atau buku tersebut adalah buku biografi. Kita bisa lihat di sini bantuannya. Apakah itu autobiografi, biografi perorangan, kumpulan biografi, dan seterusnya. Selanjutnya kita masukkan field untuk bahasa, kode bahasa. Ini juga berasal dari suplemen buku Indomark. Bisa dilihat di sini untuk daftar bahasanya. Ini adalah daftar bahasa yang sering dipakai atau sering sesuai dengan bahan pustaka yang di katalog. Bahasa Indonesia, kebetulan bahasa Indonesia yang kita katalog berarti IND. Kita pilih, kita sorot dan kita klik, dia akan masuk di sini IND. Atau bisa langsung ditulis kode bahasanya sesuai dengan yang tertera di dalam suplemen. Misalnya kalau Indonesia adalah IND, bisa ditulis secara langsung atau dengan bantuan. Selanjutnya adalah cantuman yang sudah dimodifikasi atau masih original. Ini adalah cantuman yang masih original. Jadi ada bantuan di sini. Kita bisa isikan sesuai dengan yang ada. Tentu saja yang kita isikan hanya kodenya seperti di sini. Tidak terdapat modifikasi. Field selanjutnya adalah sumber katalogisasi atau sumber pengkatalogan. Kita bisa lihat daftar di sini. Kalau tidak ada di sini, kita pilih lainnya. Seperti Perpustakaan Nasional, kita pilih lainnya. Setelah terisi semua field yang di dalam fix field ini di tag 008, kita simpan dengan cara mengklik tanda OK di bawah. Selanjutnya kita masuk ke variable field. Variable field diisikan hanya yang ada di dalam katalog yang bersangkutan atau di dalam buku yang bersangkutan. Kita mulai dari atas. Yang paling atas itu biasanya adalah nomor ISBN. ISBN tidak digunakan, indikatornya keduanya. Indikator pertama tidak digunakan, indikator kedua tidak digunakan. Kita bisa menulis langsung seperti ini, defaultnya sudah tidak digunakan. Atau kita klik bantuan untuk mengetahui apa saja yang terdapat di dalam indikator, baik yang pertama maupun indikator kedua. Atau kita dapat mengetikkan langsung. Seperti indikator kedua juga tidak digunakan. Kita tutup, lalu kita langsung masukkan isinya daripada buku yang kita olah. Setelah selesai, kita dapat menyimpannya dengan mengisi tag yang lainnya. Di dalam di slide ini, setiap tag disediakan bantuan di sebelah kanan
dengan ditandai oleh tombol dengan titik-titik 3 ini kita bisa lihat untuk mengisi subfield, kode subfield yang tertera. Ini contohnya, kita klik 9792853258312 ini sudah masuk ke dalam kode $A. Demikian untuk dolar-dolar selanjutnya, subfield selanjutnya kita bisa isikan sesuai dengan penempatannya masing-masing. Lalu tag yang berikutnya untuk BIP ID akan terisi secara otomatis oleh sistem. Jadi kita biarkan saja. Lalu sumber pengkatalogan. Ini juga indikator pertama dan kedua tidak digunakan. Lalu kita isikan kode dari perpustakaan yang mengkatalog pertama. Kebetulan katalog yang kita olah ini pertama kali diolah oleh Perpustakaan Nasional yang mempunyai kode perpustakaan JKPN PNA. Sumbernya dari buku suplemen Indomark, daftar perpustakaan Jakarta Perpustakaan Nasional, ini kodenya adalah JKPN PNA. Atau bisa kita ketikkan dengan bantuan di sini. Untuk subfieldnya kita langsung masuk ke dolar yang sesuai, subfield $A. Waduh, capek-capek ngomong.